teman-teman, dalam video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai psikologi forensik. Penasaran apa saja yang akan dibahas? Simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama yang akan dibahas dalam video ini adalah pengertian dari psikologi forensik. Apa sih psikologi forensik itu? Nah, psikologi forensik adalah suatu bidang dalam psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan ke dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Psikologi Bab 5 Pasal 56 Ayat 1. Nah, sedangkan dari pengertian di Wikipedia yang saya dapatkan, psikologi forensik adalah suatu penelitian atau teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dan faktor kognitif, efektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Nah, menurut Bartol dalam Bregman tahun 2001 dan Weinerhans tahun 2006, orang-orang yang berkecimpung dalam psikologi forensik itu dibagi atas dua. Yang pertama sebagai profesi dan yang kedua sebagai ilmuwan. Nah, sebagai profesi itu artinya dia bertugas untuk menangani kasus-kasus hukum menggunakan kemampuannya sebagai tenaga psikologi yang profesional, dan yang kedua itu sebagai ilmuwan yang tugasnya itu melakukan penelitian terhadap kasus-kasus hukum yang ada di negaranya. Lalu dalam hukum sendiri psikologi forensik itu dibagi atas 3 ranah. Yang pertama ada psikologi in law, lalu ada psikologi and law, dan ada psikologi of law, yang dimana ketiga-tiganya itu memiliki peranannya masing-masing. Nah, sedangkan peranan psikologi forensik di Indonesia itu dapat menjadi saksi ahli, lalu membantu dalam menangani kasus-kasus kriminal, lalu membantu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, lalu memberikan dukungan psikologis terhadap si pelaku, saksi maupun korban, dan menjadi profiling terhadap tersangka. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya tugas-tugas psikologi forensik di Indonesia. Nah, cara seperti apa yang kita dapat lakukan agar bisa menjadi seorang psikolog forensik? Nah, cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang psikolog forensik itu yang pertama adalah kita harus memahami hukum. Yang kedua, mampu menerapkan psikologi ke dalam hukum. Yang ketiga, mau belajar. Nah, mau belajar ini terkait kemampuan kita dalam menggali informasi dari si korban, pelaku maupun saksi. Lalu sanggup melakukan pemeriksaan di tempat yang terbatas, misalnya di TKP atau di lapas, atau kita bisa juga langsung turun ke rumah si pelaku, saksi maupun korban. Lalu yang berikut, mampu melakukan pemeriksaan di bawah tekanan. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan dari si pendamping kuasa hukum dari si pelaku atau tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Lalu ketika menjadi saksi ahli, seorang psikolog forensik haruslah memiliki kekuatan mental agar tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang lain. Lalu dapat menjaga kerahasiaan terhadap kasus yang ditanganinya, dan yang paling penting adalah memahami kode etik HIMSI, khususnya yang berkaitan dengan psikologi forensik. Nah, ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan psikolog forensik ini. Nah, tapi yang saya ambil contoh itu dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi yang pertama ada trials unimotional pada narapidana pria pelaku pembunuhan yang diteliti oleh Kristantiawati dan Purwandi pada tahun 2018. Lalu ada kejahayaan dengan dan tanpa kekerasan ditinjau dari Adverse Childhood Experience pada anak didik LPKA Blitar yang diteliti oleh Wilona, Probawati, dan Ayuni pada tahun 2019. Dan yang terakhir ada pengaruh mindful illness dalam peningkatan kontrol diri ABH yang diteliti oleh Probawati dan Kadek pada tahun 2019. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua. Jangan lupa di like. Terima kasih dan stay